Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Sepurano, Pampang, Klasis Makassar Tengah, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu. Baik saudara-saudara yang berada di sekitaran Pampang ini maupun saudara-saudara yang berada di berbagai tempat yang ikut bersama-sama beribadah pada saat ini. Mari Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita sekalian untuk bersaat teduh secara pribadi untuk menyiapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah Allah atas segala hikmat dan kasih karunia-Nya yang terus memampukan kita berkarya di dunia ini. Segala pujian biarlah naik di hadapan Dia, Allah semesta alam, Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Sungguh berbahagia kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini, di bawah tuntunan tema hidup dalam hikmat Tuhan. Batu tuo situru kakinana puang matua. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Terpujilah Allah.
Ya jemaat Tuhan yang dikasihi Allah dalam Kristus, bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada saat ini adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita sering lalai melakukan kehendak Tuhan. Ada begitu banyak kesalahan, kelemahan, dan dosa kita yang kita perbuat, menyakiti saudara-saudara kita, terlebih menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dalam segala kerendahan kita. Kita datang mengakui dosa dan kesalahan kita. Karena kasih-Nya, Allah selalu menghendaki anak-anak tebusannya untuk mau datang di hadapan Tuhan. Ia rindu kita senantiasa mengandalkannya. Banyak kelemahan, keterbatasan hati kita. Namun ingatlah bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, mari datang di hadapannya saat ini. Mengakui segala kesalahan dan kelemahan kita. Memohonkan rahmat pengasihannya dan berkata, Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah ya Bapa menurut rahmat-Mu yang besar. Bagi kita sekalian yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan kita, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Daniel 9 ayatnya yang ke-9. Mari mengagungkan kasih Tuhan ini dengan pujian, agunglah kasih Allahku. Tiada yang segadanya,
Sedang jemaat yang terkasih, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Mari jemaat Tuhan kita bermazmur kepada Tuhan lewat Mazmur 111 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberinya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 118, pujilah kebajikan Tuhan. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Kasih-Nya, umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Kaulah Allahku, Kaulah saja. Ya jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang mana seperti biasa 3 perikop. Perikop yang pertama yaitu dari
kitab Amsal pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 6. Dan perikop yang kedua dari kitab Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Dan perikop yang ketiga yaitu dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 52 sampai 59. Nah jemaat, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang bersekutu di hadirat-Mu ya Allah, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Atas segala kuasa kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan memelihara kami semua, sekalipun bahwa kami saat ini masih di dalam kondisi yang dicemaskan oleh pandemi COVID-19. Dan kami ada terpisah di rumah masing-masing, sekalipun bahwa kami tetap dalam satu iman dan kasih Kristus. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati kami dan tuntun kami di dalam menyembah-Mu, memuji nama-Mu, serta juga berkerinduan untuk membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang akan tetap terus memberi kami semangat untuk senantiasa bersandar kepada pemeliharaan Tuhan dan juga beraktivitas baik pelayanan secara langsung di tengah jemaat-Mu dan juga tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing selaku anak-anak Tuhan. Dan bahwa kami akan segera membaca firman-Mu ini. Bukalah hati pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami boleh mengerti dan juga boleh melanjutkan dalam kehidupan keseharian. Dan sesungguhnya kami telah bersedia mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Terima kiranya kami yang bersyukur dan berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Amsal 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Amsal 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain
dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Menyambut firman Tuhan, jemaat berdiri dan dengan sukacita menyanyikan haleluya. Bacaan yang ketiga dari kitab atau Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 52 sampai ayatnya yang ke-59. Mari kita perhatikan, saya membaca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah firman Tuhan bagi kita yang masih berkesempatan membaca merenungkan firman Tuhan, lalu kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, kita disebut orang yang berbahagia. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi Allah dalam Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan yang telah kita baca ini dari 3 perikop, dan kita lebih menegaskan atau menekankan pada perikop yang pertama tadi, dari Amsal pasalnya yang ke-9 ayatnya yang
1 sampai 6, kita dituntun satu tema, yaitu hidup dalam hikmat Tuhan. Ya, hidup dalam hikmat Tuhan. Nah, jemaat, kalau kita memperhatikan atau menyimak tema kita ini dengan sungguh-sungguh, maka kita dapat berpikir bahwa berarti setiap orang boleh atau bisa hidup. Apakah itu di dalam hikmatnya sendiri atau hikmat duniawi atau mungkin ada hikmat lain. Tetapi juga dapat hidup di dalam hikmat Tuhan. Nah, lalu seperti apa itu hikmat? Nah, mari kita melihat secara bersama-sama. Saya mengajak kita untuk melihat hikmat ini pertama dari kitab Amsal itu sendiri. Misalnya di dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa awal atau permulaan dari hikmat adalah takut kepada Tuhan. Nah, kalau begitu bahwa kalau tidak takut kepada Tuhan itu berarti belum atau bukan ya sama sekali hikmat. Nah, lalu hikmat itu diperolehnya ya diperoleh hikmat ya di dalam Amsal pasal 1 itu ayat 7, hikmat, pengetahuan, juga didikan. Itu disejajarkan maksudnya atau maknanya. Lalu bagaimana kita mendapatkan hikmat itu, takut kepada Tuhan, atau pengetahuan, didikan itu, atau kepandaian? Di dalam Amsal pasalnya yang kedua, ayat 4 sampai 5, di situ juga malah ditegaskan lagi, dan penegasannya di situ bagaimana memperoleh hikmat ini atau ya takut kepada Tuhan, kepandaian, pengetahuan. Di situ dikatakan bahwa apabila engkau mengejarnya, ya mengejarnya seperti mencari perak, ya mencari harta terpendam. Apa artinya ini? Seperti mencari perak, harta terpendam. Artinya bahwa ya harus ya dengan sungguh-sungguh. Atau malah bisa dikatakan dengan kerja berat. Kerja berat. Bisa pakai otot, sungguh-sungguh. Tetapi juga pakai otak. Jangan hanya otot ya, tapi pakai otak juga. Lalu apa yang ditemukan di situ? Ya, dikatakan di situ bahwa maka engkau akan mendapat pengertian. Engkau akan mendapat pengertian dan pengenalan takut akan Tuhan. Pengenalan takut akan Tuhan. Lalu ya kembali bahwa ya mengapa ditegaskan lagi takut akan Tuhan? Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, karena dari mulutnya lah, dari Tuhan lah, mulut Tuhan itu datang didikan, daripadanya lah, dari mulutnya atau dari Tuhan itu sendiri datang pengetahuan atau kepandaian. Lalu seperti apa kalau takut kepada Tuhan? Jadi mari kita tetap ingat bahwa hikmat adalah takut kepada Tuhan atau awalnya, dan inilah pengertian atau kepandaian itu sendiri. Bagaimana wujudnya dalam kehidupan kita selaku orang percaya atau orang Kristen? Di dalam Mazmur 112 dikatakan di sana juga bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya, ternyata bahwa kebahagiaan itu ya diperoleh juga karena takut kepada Tuhan. Nah, disambung di dalam ayat itu dikatakan bahwa yang ya sangat suka kepada ya jalan-jalannya.
aturan-aturannya. Sama halnya di dalam Mazmur 128. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang ditunjukkan kepadanya. Artinya bahwa takut kepada Tuhan itu dapat nyata atau konkret dalam kehidupan seseorang. Yaitu ketika melakukan kehendak Tuhan, Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Di situ akan nyata bahwa orang atau kita itu takut kepada Tuhan. Demikian juga yang menjadi perikop renungan kita pada saat ini dari Amsal pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 6, di mana ya di situ dikatakan, jelaskan ayat 1 sampai 2 itu manfaat bagi orang-orang yang memiliki hikmat, mendapatkan berkat-berkat jasmani atau berkat-berkat soal makan minum, ketentraman hidup. Lalu juga membagi-bagi berkat itu kepada orang lain. Berkat secara material itu. Lalu orang yang berhikmat juga itu beserta dengan hikmatnya berseru-seru kepada orang lain. Orang lain di sini yang dimaksud ialah orang bodoh, orang yang tidak berpengalaman, atau tegasnya orang yang tidak takut kepada Tuhan. Berseru-seru, datanglah kemari. Maka kamu akan menimba atau menerima hikmat beserta berkat-berkat dari Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Allah dalam Kristus, hidup di dalam hikmat Tuhan tidak lain adalah orang atau kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu nyata di dalam kesediaan secara sungguh-sungguh menerapkan atau melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Dan tentu bahwa kehendak Tuhan itu di dalam firman-Nya. Ada di dalam firman-Nya tertulis. Inilah juga yang dijabarkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita yang kedua tadi itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 12 sampai 21. Ya, di situ dikatakan oleh Paulus bahwa ya bagaimana kita hidup selaku orang-orang yang sudah berhikmat di dalam Tuhan. Mungkin lebih tepatnya mari saya ajak kita membaca ada 2-3 ayat dari Efesus pasalnya yang ke-5 itu. Pertama ya di ayatnya yang, tunggu ya saya cari dulu, Efesus pasal 5 ya, pasalnya yang ke-17. Di situ Paulus katakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Itu yang dimaksud juga ya bahwa ya tidak hidup di dalam hikmat. Ya, kalau hidup di dalam berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, melainkan bahwa telanjangilah itu. Lalu kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini jelas membuka kepada kita, menjelaskan kepada kita seperti apa itu hidup dalam hikmat Tuhan. Di sini ditegaskan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang mestinya kita lakukan sebagai orang percaya. Dan ayatnya yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan ya hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Roh di sini ditulis dalam huruf besar, ya, itu berarti penuh dengan Roh Kudus.
Roh Kudus itu akan senantiasa mencerahkan pikiran orang-orang percaya untuk boleh hidup di dalam hikmat Tuhan. Lalu ya, untuk menutup renungan ini, ya saya mau kutip ayatnya yang ke-21, bagaimana kita setiap saat dalam berbagai relasi di antara kita selaku ya orang bersaudara, dalam rumpun keluarga, di dalam jemaat dan kepada siapapun. Apa dikatakan Paulus di situ? Dikatakan oleh Paulus, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi takut kepada Tuhan itulah hidup dalam hikmat, dan dikonkretkan lagi di sini. Takut dalam takut kepada Tuhan itu tidak lain ialah takut di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk boleh mengerti, memahami firman-Nya, dan kita akan senantiasa hidup dalam pimpinan atau hikmat Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita merenung-renungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Dan kita masuk dalam saat teduh sejenak. Allah yang terkasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami mau hidup dalam hikmat-Mu. Pimpin kami, ya Allah Roh Kudus, untuk mau belajar hikmat-Mu dan melakukan setiap kehendak-Mu dalam seluruh hidup kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami siap diperlengkapi hari demi hari menurut perkenaan Tuhan. Hingga Engkau datang kedua kalinya dan mendapati hati kami yang tetap setia. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya baik jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan dan mengaminkan pengakuan iman kita melalui ke-12 pengakuan iman rasuli. Sesudah itu nanti kita akan memuji Tuhan, menyanyikan Aku Percaya. Mari bersama dengan seluruh umat Kristen di muka bumi ini, kita mengucapkan dan mengaminkan pengakuan kita bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya.
percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan syukur yang akan kita kumpulkan di rumah tangga masing-masing dan juga lewat rekening jemaat ataupun bisa juga lewat scan barcode yang ada. Untuk itu mari kita mendengarkan nats persembahan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mazmur 111 ayatnya yang pertama. Mari bersatu hati bersama saudara-saudara seiman. Dengan sukacita dan kerelaan hati kita mau membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan sambil memuji Tuhan, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Nah jemaat, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa syukur kita dan doa syafaat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kuasa kasih-Nya akan terus memelihara kehidupan anugerah-Nya ini bagi kita semua. Lalu mari kita berserah kepada Tuhan selaku pribadi, keluarga dan juga berbagai tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, keluarga dan pekerjaan yang sudah kita tekuni, kiranya berjalan dengan baik, dan bagi anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Anak-anak kita yang sementara dalam pendidikan, pekerjaan, mereka akan melaksanakan tanggung jawabnya juga dengan baik dalam hikmat, ya, dalam hikmat Tuhan. Lalu kita berdoa untuk beberapa orang-orang tua kita, saudara, mungkin anak cucu kita yang dalam kelemahan tubuh. Mari kita cek atau lihat di dalam
warta kita. Jadi saya tidak membaca lagi nama-nama mereka. Yang berikut ialah bahwa orang-orang tua kita yang sudah lanjut umur, kita doakan mereka kiranya tetap sukacita menjalani kehidupan keseharian bersama dengan anak cucu. Lalu kita bersyukur bersama-sama selaku bangsa Indonesia yang beberapa hari ke depan ini tanggal 17 Agustus kita akan bersukacita dan tentu kembali lagi merenungkan bagaimana perjuangan para pendahulu kita untuk mendirikan bangsa negara ini yang kita cintai. 17 Agustus ya, hari kemerdekaan kita. Mari kita ya bersyukur bersama, mendoakannya bangsa dan negara ini kiranya tetap ada di hadapan Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Para pemimpin-pemimpin kita doakan, presiden, wakil presiden dan juga seluruh aparatur negara, TNI, Polri dan lapisan masyarakat. Kita juga gereja-gereja Tuhan untuk tetap ya dalam semangat kemerdekaan ini. Di sana di dalamnya juga kita memberitakan Injil Kristus yang memerdekakan kita bukan hanya secara jasmani atau di dunia ini ya, tetapi selama-lamanya membebaskan kita dari kutuk dosa dan menganugerahkan kita kehidupan abadi selama-lamanya. Ya, lalu kita bersyukur bersama khususnya pelayanan-pelayanan di tengah jemaat ini. Pertama ya bersama multimedia. Ya, kita bersyukur bahwa karena Tuhan dengar doa kita dan kita juga saling mau mengambil peran bagian di dalam pelayanan firman Tuhan sehingga multimedia dan tentu kita juga bersama kira-kira minggu depan ini kita akan ibadah live streaming atau langsung. Ya, kita beri semangat, kita doakan anak-anak kita, saudara-saudara kita PPGT yang terkumpul. Ya tentu pertama khususnya untuk live streaming ini terkumpul dalam multimedia dan tentu juga PPGT secara lebih luas lagi dan seterusnya seluruh jemaat Tuhan. Dan mari kita sambut ini dengan baik, penuh semangat dengan bahwa kita mengikutinya di rumah masing-masing nanti ya. Jangan sampai ada orang malah pergi membuka ya bisa juga sih live lain bisa. Tetapi utamakan yang di jemaat ya. Itu utamakan di jemaat. Karena ini adalah bagian dari kesaksian kita selaku jemaat di sini. Jemaat Ciporandu. Ya, lalu pelayanan yang lebih luas lagi tingkat klasis. PPGT juga itu akan melaksanakan konferensi. Kita terus doakan dan kiranya semangat kita juga kita ambil peran termasuk ya kalau ada masih kekurangan dana kita ulurkan tangan atau memberikan persembahan juga untuk mereka. Ya, lalu pelayanan lebih luas lagi terus menerus juga kita doakan ini sinode yang akan laksanakan ya belum pasti waktunya mungkin bulan 9 atau Oktober. Kiranya semuanya berjalan dengan baik dan ya gereja-gereja lain juga terus melaksanakan pelayanan sekalipun bahwa ya lebih banyak yang live streaming dari gereja ke rumah masing-masing tetapi itu ya kita lihat sebagai maksimal di dalam kondisi Covid ini. Ya, mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kita satu di dalam doa. Kepadamu ya Allah kami datang bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang terus kami terima dan nikmati bersama-sama. Juga khususnya kami boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun kami masih di rumah masing-masing selaku jemaat-Mu ini jemaat Ciporandu. Ya Tuhan, sekalipun kami berjauhan tetapi kami tetap satu dalam iman dan kasih Kristus. Firman Tuhan yang telah kami baca renungkan kiranya tidak lewat begitu saja dari pendengaran kami. Melainkan akan nyata dalam seluruh bentuk kehidupan yang boleh kami jalani, beraktivitas juga bagian tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dengan senantiasa mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa firman-Mu saat ini mengajak kepada kami bahkan menegaskan bahwa harusnya kami hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan tidak lain bahwa kami takut kepada Tuhan dan itu nyata
Kami takut kepada Tuhan ketika kami menghendaki kehendak-kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami pribadi dan bersama-sama. Lalu senantiasa takut kepada Tuhan di dalam Kristus. Ya Tuhan, kami datang berserah kepadamu. Berkatilah diri kami masing-masing selaku jemaat, dan berkati juga selaku keluarga demi keluarga. Ada berbagai pergumulan-pergumulan persoalan hidup kami selaku pribadi dan keluarga. Tuhan, kami mohon Tuhan, berkati kami semua di dalam menapaki kehidupan ini. Melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Bagi anak-anak kami yang sementara di dalam pertumbuhan, berkati mereka untuk terus hidup dengan penuh hikmat dalam Tuhan sendiri. Tumbuh dalam hikmat Tuhan. Begitu juga yang sementara dalam pendidikan. Di dalam pekerjaan mereka berkati. Mengembangkan diri. Dan biarlah pengembangan diri mereka dalam hikmat Tuhan sendiri dan membawa kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, berkati kami selaku anak-anak-Mu. Dan saat ini pun kami datang berdoa untuk beberapa orang tua atau mungkin saudara kami, anak kami, cucu kami malah yang dalam kelemahan tubuh. Kami tak sebut namanya satu persatu di hadapan-Mu, tetapi Tuhan mengenal, mengetahui kami, dan karena itu kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Nyatakanlah kiranya bagi anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik di jemaat ini pun juga di jemaat lain. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut umur. Ya Tuhan, biarlah dengan kuasa kasih-Mu akan memberi pencerahan bagi mereka, dan mereka akan tetap bersuka cita bersama dengan anak-anak cucu, menjalani kehidupan sehari-hari dan bahkan terus bersaksi. Biarlah anak-anak cucu juga senantiasa merawat dan hormat kepada orang-orang tua mereka. Ya Allah kami di surga, kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, bahwa Tuhan memberi kesempatan dan bahkan memanggil kami menjadi kawan sekerja-Mu untuk bersaksi tentang Injil Kristus yang menyelamatkan itu. Berkatilah pelayanan jemaat ini, bahwa kami boleh bersuka cita oleh karena Tuhan memberi kesempatan, termasuk juga bahwa dengan usaha kami, baik dari majelis gereja juga saudara-saudara kami PPGT yang terkumpul khususnya di dalam multimedia ini, mereka berusaha maksimal mungkin, dan kami boleh kiranya Tuhan yang ada di sana sehingga terlaksana ibadah langsung pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini, dan berkati kami semua selaku jemaat-Mu, dan berkati pelayanan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa, bersyukur bersama-sama bahwa kami selaku bangsa Indonesia yang pada bulan ini, khususnya pada tanggal 17 Agustus kami merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang Tuhan anugerahkan. Berkatilah bangsa ini, berkatilah seluruh pemimpin kami, berkati seluruh lapisan masyarakat, berkati semua kami, termasuk juga gereja-gereja Tuhan yang untuk terus bersaksi di bumi Indonesia ini, sehingga Indonesia ini akan tetap ada sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jalan kami di surga, kami berdoa juga untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, termasuk konferensi PPGT yang tidak lama lagi akan berlangsung di jemaat ini. Berkati semua persiapan panitia dengan pengurus, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik dan membawa kemuliaan nama-Mu. Berkati juga sinodiam yang masih belum ditentukan waktu untuk pelaksanaannya tahun ini karena pandemi COVID-19 ini. Tuhanlah yang berperkara kepada gereja Tuhan dan kami juga semua. Ya Allah, kami di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Begitu juga dengan gereja-gereja lain yang terus memberitakan Injil Kristus. Berkati semuanya itu, sehingga kami selaku gereja Tuhan di muka bumi ini melaksanakan, menjalankan hidup dan tanggung jawab dengan hikmat Tuhan sendiri. Dengan pimpinan-Mu ya Roh Kudus, semuanya itu akan berjalan dan memuji, memuliakan nama Tuhan sendiri. Ya Allah kami di surga, inilah kehidupan kami, inilah kehidupan jemaat-Mu. Dengarkanlah kiranya, karena kami bawa semuanya ini di hadapan-Mu dalam Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri.
Mari berjuang untuk hidup dalam hikmat Allah sambil terus mengingat firman-Nya hari ini. Kita memuji Tuhan, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur atas ibadah kita saat ini. Kita kembali dalam keseharian kita dengan tetap mengandalkan penyertaan Tuhan. Dan terus berjalan bersama dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Demikianlah ibadah kita pada saat ini.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.